kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang jahat itu, yang cuma tadi kepentingan dirinya, kepentingan partainya, ya sudah menjadi kebijakan lewat lisannya itu atau yang diucapkan itu bikin kerusakan gitu. Ada berita unik lagi nih Bang, kan kemarin emaknya yang narsis tuh Bang. Nah, narsis masuk dalam artian ini apa namanya, saya cantik, saya ini bisa ini gitu loh. Nah ini ada anaknya nih Bang. Nah beritanya begini, Puan bingung merasa sudah banyak kerja tapi tetap banyak orang tak suka. Dari kompas.com nih Bang. Nah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyadari bahwa banyak orang tak suka pada dirinya. Puan mengaku bingung kerap mendapat komentar negatif dari publik. Padahal dia sudah bekerja keras turun ke masyarakat dan berupaya mengentaskan berbagai persoalan. Nah, ini kalau dibacain panjang Bang. Cuma kan ada juga tuh yang jadi intinya ingetan. Apa yang mau dicapai dalam dialog ini atau wawancara singkat gitu? Nah, kan ingetan masyarakat ada tuh yang dia matiin mic waktu itu, ada kan. Terus ada yang turun di sini kan dibilang turun ke masyarakat. Tapi turun ke masyarakat lempar-lempar bagi-bagi kaos Bang. Gimana tuh Bang? Gini, saya sangat appreciate dengan Mbak Puan ya. Kita hormati sebagai Ketua DPR RI kita kan. Yaitu merasa sudah turun ke bawah, sudah bekerja, tapi kok sepertinya nothing gitu ya. Nggak dianggap gitu. Nah itu introspeksi diri gitu. Karena di Al-Quran ada kategori amalan yang berterbangan seperti debu. Ada itu istilah perumpamaan di Quran itu ya. Kalau nggak salah surat Furqan beberapa tuh ya. Surat 25 ayat 23. Coba dibacain Quran surat 25 ayat 23 supaya kita itu dia ngerti kenapa kok seperti debu. Iya, seperti debu. Itu penting gitu. Ya, iya. Oleh karena itu sambil nunggu itu kita bahasnya begini. Karena yang dia buat bukan sesungguhnya untuk rakyat gitu. Dia lakukan itu kepentingan dirinya sendiri, megalomania dirinya sendiri, hal-hal yang untuk orang supaya tetap milih dia. Jadi tidak berdampak kepada signifikan perubahan rakyat. Surat 25 tadi. Al-Furqan ayat 23 betul. Al-Furqan ayat 23. Ya. Jadi dalam pengertian yang lebih jauh, apa yang diamalkan itu ya seperti debu ya berterbangan gitu. Nggak berarti ya. Nggak punya arti karena buat dirinya sendiri, bukan rakyat tahu persis bukan buat dia. Kayak misalnya bagi-bagi sembako itu kan pekerjaan relatif 1 jam lah misalnya, tapi menderitanya 5 tahun gitu loh ya, orang itu kan jadi apa pekerjaannya gitu. Coba udah ketemu belum? Betul nggak? Oleh karena itulah dalam pengertian ini kalau Puan mau dihargai, berbuat betul-betul untuk rakyat, bukan untuk diri kau, bukan untuk partai kau, ya. Rakyat ini ada yang bukan PDIP, kan kalau yang kami kan PDIP-nya yang kau anggap. Nah, ini gitu. ada Bang. Artinya ya, dan kami Al-Furqan ayat 23 ya, dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, itu jelas nggak? Jelas. Quran logika saya bukan logika sembarangan bos, Quran bos. Ya. Nah itu buktinya gitu. Nggak, jadi lu nggak usah kecewa Puan ya. Lu sadari bahwa Quran udah ngasih tahu amalan lu tuh kayak debu aja gitu. Ya, saya lihat dialog dia sama si Rosi bagus ya. Oh iya ya betul. Saya lihat, tapi dia belum mengerti kenapa kan gitu. Nah saya jawab pakai Quran. Kalau Quran mana ada yang salah? Mana yang salah? Nah, sekarang lagi yang kedua analisisnya
dia itu nggak mengerti kerusakan di darat dan di laut itu akibat tangan-tangan manusia. Coba buka surat Fussilat, surat ke 41. Jadi ayatnya berapa? Fussilat 41 ya. Itu kerusakan itu terjadi. Fussilat 41 ya, ayat berapa? 41 ya, Fussilat Iya betul. Ayat berapa? Yang apa namanya itu? Telah rusak tangan-tangan manusia itu. Coba berapa ayat 45 kali ya? Ayat berapa coba? Kalau salah cari lagi lah. Kita kan bukan penghafal Quran juga, tapi kita mengamalkan. Tapi intinya ayat itu mengatakan telah terjadi kerusakan di muka bumi, di laut juga ya, karena tangan-tangan manusia. Nah, itu ada penjelasan yang menarik dari dua pendekatan ilmu tafsir. Yang kedua pendekatan tadabur. Nah, kalau ilmu tafsir saya ambil dari penjelasan Abu Bakar Siddiq. Jadi radhiyallahu anhu ini luar biasa. Abu Bakar itu menafsirkan ayat itu berkait dengan di darat itu kerusakan terjadi karena tidak jaga lisan, lidah katanya. Ya, tidak jaga lisan, lidah. Yang kedua, yang kerusakan di laut itu karena manusia tidak jaga hati. Nah, saya mendalami betul penjelasan ini luar biasa. Kok bagaimana di darat dipahami menjadi pemahamannya lidah, ya, lisan, kalau di laut hati gitu loh. Nah, ini Abu Bakar nih. Coba cari, ini cepet dong. Ya, telah kerusakan di muka bumi itu. Nah, oleh karena itu di dalam pemikiran lidah atau apa namanya lisan, dalam penerjemahan birokrasi bisa kebijakan gitu loh. Jadi kebijakan kerusakan langit dan bumi semuanya alam semesta ini karena kebijakan. Terutama saya paham betul, saya doktor ya bidang lingkungan hidup, saya ngerti betul bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya untuk konversi menjadi rupiah. Misalnya 1 gram emas sekarang 1 juta misalnya 1 gram emas. Berapa juta ton udah kita keruk itu emas di Papua. Itu kan non renewable itu, nggak bisa diperbaharui lagi, semakin hari semakin habis gitu. Jadi oleh karena itu sana tadi itu lewat tahu sih payah itu apa namanya, satu situasi yang mendasar kepada satu keadaan kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang jahat itu, yang cuma tadi kepentingan dirinya, kepentingan partainya, ya sudah menjadi kebijakan lewat lisannya itu atau yang diucapkan itu bikin kerusakan gitu. Nah, laut kaitannya dengan hati itu kan perasaan itu juga kalau hati orang nggak bener, ya sedalam laut apapun kan luas, kan laut lebih luas dari daratan yang ada, ya. Itu akan mempengaruhi satu kebijakan juga. Kalau hati nggak bener, lisannya juga pasti nggak bener gitu loh. Iya, ini ada nih dari surat Fussilat. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang kau seru kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan kau ada dinding, karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Surat berapa tuh? Surat As-Fussilat ayat 5. Tadi yang 45 tadi. Surat Fussilat tadi. Fussilat surat 41 ayat 5. Nah, ini ayat selanjutnya cari banyak kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi. Itu oleh karena itu di dalam pengertian yang lebih jauh antara lisan dan hati, ini Abu Bakar loh yang ngomong tinjauannya ya, jadi kita bacalah kitab-kitab yang ada yang menjelaskan ini. Jadi kerusakan di bumi ini atau alam semesta ini karena potensi lisan dan hati yang tidak takwa kepada Allah.
Gitu. Oh, suratnya surat Al-Baqarah ayat 30 ayat 30 Ustaz. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman pada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menukarkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji. Ya itu juga bisa, Ya. tapi ini lebih fokus disebut kerusakan langit, kerusakan apa namanya? Ini dia, adalah Al-Baqarah ayat 204-206. Dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia membuatmu kagum, dan dia bersaksi kepada Allah mengenal isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi serta merusak tanaman dan ternak. Padahal Allah tidak menyukai kerusakan ya. Itu surat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 204. Sampai itu antara lain, tapi saya lebih pas yang Fusilat, cuma belum ketemu ayatnya. Jadi oleh karena itu pendekatan kita, Allah menghendakinya di surat Toha. Coba sekarang surat Toha. Surat Toha ayatnya 12, 13, 14. Coba. Toha itu surat ke-20. Surat kedua. Nah, nanti saya matchingkan dengan antara pendapat Abu Bakar dan pendapat saya. Saya berpendapat dalam perspektif tadabur. Ayat berapa tuh? Ayat 12, 13, 14. Kalau Abu Bakar tadi dalam perspektif tafsir Quran. Nah, nanti harus dimengerti perbedaan tafsir dan tadabur. Betul. Kalau tafsir itu menguak, mengurai segala sesuatunya yang berkait dengan Al-Quran, dengan pendekatan keilmuan, dengan pendekatan tafsir, mazhab-mazhab, awal masuknya Quran atau dasar-dasar asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Ini dibacain Kalau tadabur, saya membicarakan substansi dan fungsi dari Al-Quran. Nah, sekarang ini yang saya maksud fungsi. Dan substansi Al-Quran. Ayat 12, 13, 14, 15. Sungguh aku, ayat 12 ya. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Nah, terus? Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan padamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembelih aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kembali ke 12 dulu dong. Tadi cepet-cepet tuh, yang cepet-cepet. 12 ya. Ini biar jelas nih, banyak orang nggak beriman soalnya. Oh gitu. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Nah, pertanyaan saya, apa kedua terompah itu? Gitu. Iya. Kedua terompah itu kaitkan dengan pernyataan Abu Bakar, yaitu lisan dan hati. Maka saya memahaminya kedua terompah yang sering mengganggu kita. Terompah itu kan pijakan. Jadi pijakan kita di dalam menjalankan Islam hanya tergantung dua hal ini, yaitu satu perasaan, dua pikiran. Itu dua terompah yang harus kita lepaskan. Artinya kita jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang sekuler, yang liberalisme, yang segala macam membuat kita jauh dari Allah. Betul. Jadi perasaan kita, pikiran kita harus sebagai orang beriman gitu. Nah, itu baru bisa kita tidak membuat kerusakan. Nah, kaitannya dengan saudara Puan itu dia nggak ngerti ini tentu. Saya mungkin ayat itu bukan so tahu ya, mungkin belum baca Quran ini, udah pastilah. Kalau baca ya nggak bingung dia. Iya. Nah, kalau dia baca nggak bingung. Nggak kebingungan. Nah, saya kira begitu. Semoga Egy Sujana Channel, People Power Channel bisa dimengerti sebagai satu corong aspirasi orang-orang yang golongan kanan. Nah, kita golongan kanan ya, bukan golongan kiri ya. Ya. Kita memastikan identitasnya golongan kanan. Kita golongan kanan, orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti lu golongan kiri waktu di ELC itu. Lu golongan kiri. Oke, Bang. Ya, makasih banyak, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.